مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa Ramadan on Air yang saya hormati, yang saya muliakan, sahabat-sahabatku, anak-anakku semua, para siswa, para santri yang sedang belajar di rumah, yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan berjumpa kembali dalam acara Ramadan on Air, tanya jawab persoalan seputar puasa Ramadan. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pemirsa, para pendengar, dan anak-anak semua, para santri, para pelajar yang sedang belajar, kali ini kita akan bersama-sama mengulas berbagai pertanyaan seputar Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Sudah banyak pertanyaan yang masuk kepada kami, diantaranya yang pertama ada satu penanya yang bertanya seperti ini: apa sebenarnya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Lailatul Qadar ini dari dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah berarti malam. Waktu malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar atau terbitnya datangnya waktu subuh. Itu menurut sebagian besar para ahli bahasa menyatakan itu disebut dengan Lailah. Kemudian kata Al-Qadar, di sini ada tiga makna yang semuanya mengandung kemuliaan daripada arti Lailatul Qadar ini. Yang pertama, Al-Qadar berarti penetapan atau pengukuhan. Ini karena memang Lailatul Qadar ini adalah malam Allah menetapkan segala hal urusan yang terjadi pada manusia, sebagaimana difirmankan dalam surat At-Dukhan ayat yang ketiga dan keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, Allah tetapkan, Allah jelaskan kullu amrin hakim, setiap urusan yang dengan cara yang bijak. Ini makna yang pertama. Al-Qadar artinya penetapan. Lailatul Qadar adalah malam penetapan, malam pengukuhan. Allah menetapkan dan mengukuhkan segala urusan manusia pada tahun tersebut. Itu menurut sebagian ulama, sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, seorang ahli tafsir dari Indonesia, di dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, Al-Qadar bisa diartikan dengan asyaraf, artinya kemuliaan, keagungan. Ini karena di dalam Lailatul Qadar atau di malam Lailatul Qadar ini Allah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Qadar, bahkan ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Nah, turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar ini menunjuk bahwa Al-Qadar itu menunjuk arti kemuliaan, karena Al-Quran sendiri diturunkan sebagai kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar diartikan sebagai sempit, sesak atau penuh. Karena di malam Lailatul Qadar ini alam seakan penuh. Mengapa penuh? Karena turunnya malaikat dengan membawa rahmat Allah bagi manusia, khususnya yang menjalankan ibadah puasa. Di mana di dalam firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu.
malaikat turun, warruhu fiha, dan malaikat Jibril juga turun fiha pada malam Lailatul Qadar. Sehingga digambarkan malam ini dunia penuh sesak karena turunnya malaikat membawa rahmat Allah. Maka dari beberapa penjelasan tadi, Lailatul Qadar itu adalah satu malam penetapan Allah terhadap segala urusan manusia di tahun itu. Yang kedua, Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan karena Allah pada malam itu menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, Lailatul Qadar berarti malam yang sempit, malam yang penuh, karena pada malam itu malaikat dan juga malaikat Jibril turun membawa rahmat bagi manusia. Itu secara selintas. Sehingga Lailatul Qadar itu mulia karena ada dua hal. Yang pertama, karena malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Kita tahu Al-Quran adalah wahyu Allah, menjadi petunjuk, menjadi obat, menjadi rahmat, dan menjadi penjelas segala sesuatu bagi umat manusia. Yang kedua, karena pada malam Lailatul Qadar ini turun malaikat membawa rahmat-rahmat Allah, khususnya bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Demikian penjelasan mengenai pengertian Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, para pendengar dan para pemirsa Ramadan On Air dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Ada juga satu pertanyaan lagi. Apakah Lailatul Qadar terjadi tiap tahun? Kapan waktunya? Baik, Lailatul Qadar, sepakat para ulama bahwa yang mengetahui hakikat terjadinya Lailatul Qadar itu hanya Allah semata. Dan memang Lailatul Qadar ini menjadi rahasia Allah. Tapi hikmahnya besar bagi kita. Sehingga kita, karena ini menjadi rahasia yang tidak diketahui oleh manusia kecuali oleh orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Sehingga dengan kerahasiaan, kemisterian daripada Lailatul Qadar ini, kita semua yang ingin menggapai Lailatul Qadar tentu harus banyak berusaha, harus banyak melakukan berbagai ikhtiar agar kita bisa menjumpai Lailatul Qadar ini. Nah, dari sinilah kemudian misteri Lailatul Qadar ternyata membawa nikmat, membawa hikmah. Andaikan Lailatul Qadar itu sudah ditentukan, mungkin kita hanya mau menjalankan ibadah di malam itu tak. Di malam-malam yang lain ya tidak begitu giat, tidak begitu tekun. Tapi dengan adanya Lailatul Qadar yang menjadi misteri, sehingga kita semuanya yang ingin menggapai Lailatul Qadar akan berusaha dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Namun demikian ada beberapa isyarat, ada beberapa tanda di mana kemisterian daripada Lailatul Qadar ini tetap ada beberapa petunjuk yang mengarah kepada kapan terjadinya Lailatul Qadar. Yang pertama, para ulama sepakat Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Karena sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Kita tahu tadi bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar ini ada di bulan Ramadan. Maka bagi kita yang ingin menjumpai Lailatul Qadar, mari bulan Ramadan ini kita maksimalkan untuk beribadah, kita maksimalkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, kita maksimalkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena di salah satu malam di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Kemudian bahkan Nabi Muhammad SAW ini mempersempit waktunya, memberikan isyarat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal-tanggal atau malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Artinya di tanggal 20 ke atas ini disitulah salah satu malam nanti ada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Artinya
kemungkinan Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Demikian juga Rasulullah di 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir. Ini beliau lebih meningkatkan lagi ibadahnya. Padahal beliau sendiri dari awal tentu sudah sangat tekun, sudah sangat giat dalam beribadah. Tetapi di 10 hari yang terakhir ini beliau lebih giatkan lagi. Bahkan tidak hanya dirinya sendiri, beliau ajak istrinya, keluarganya untuk menghidupkan 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir. Ini menunjuk bahwa memang perhatian Rasulullah di 10 hari yang terakhir ini lebih besar dibandingkan 20 hari di awal Ramadan. Karena apa? Memang mengisyaratkan adanya Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Demikian penjelasan mengenai kapan waktunya. Kesimpulannya, pertama, hanya Allah yang tahu mengenai kapan terjadinya Lailatul Qadar. Namun demikian, dalam Al-Quran, dalam hadis mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, Lailatul Qadar terjadi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, Lailatul Qadar terjadi di hari-hari atau malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga kita semua dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk pertanyaan berikutnya. Ada juga penanya, bagaimana cara mengetahui Lailatul Qadar? Baik. Meskipun Lailatul Qadar itu misteri, tapi para ulama, tadi saya katakan di awal, hanya orang-orang tertentu yang diberikan pengetahuan, yang dibukakan alam gaib, sehingga ia bisa mengetahui kapan terjadinya Lailatul Qadar, meskipun tidak secara pasti. Karena yang maha tahu kepastiannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para ulama ini memberikan gambaran. Ini membantu bagi kita sekali. Bagi kita yang mungkin ketekunan beribadahnya tidak bisa istiqomah sejak awal sampai akhir Ramadan, tapi mari coba kita belajar dengan para ulama bagaimana kita mengetahui perkiraan terjadinya malam Lailatul Qadar. Salah satunya adalah seorang ulama bernama Imam Ghazali yang terkenal dengan sebutan Hujjatul Islam. Dalam kitab I'anatul Talibin dinukil oleh pengarangnya bahwa Imam Ghazali pernah menyampaikan rumus mengenai kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, dan ini juga dikuatkan oleh seorang ulama besar, ahli tasawuf, seorang ulama ahli akhlak. Beliau adalah Syekh Abdul Hasan Asyadili yang mengatakan bahwa saya tidak pernah meleset menggunakan rumus ini untuk mengetahui, untuk membuktikan tentang adanya malam Lailatul Qadar. Bagaimana rumusnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Imam Ghazali mengatakan begini, fa in kana awwaluhu yaumal ahadi au yaumal arbi'a fahiya lailatu tis'i wa isyrina. Ketika awal Ramadan. Ya, jadi untuk mengetahui rumus ini diketahui kapan hari kita melaksanakan puasa Ramadan. Awalnya bagaimana? Ketika awal Ramadan terjadi pada hari Rabu. Ketika terjadi pada hari Ahad atau hari Rabu, maka kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar ada pada tanggal 29. Kemudian yang kedua, au yaumal isnaini fahiya lailatu ihda wa ishrina. Ketika awal Ramadan dimulai pada hari Senin, maka kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar pada tanggal 21. Jadi kalau Ahad sama Rabu tanggal 29, kalau mulainya hari Senin tanggal 21 Ramadan. Au yaumas sulasa'i awil jum'ati fahiya lailatu sab'i wa ishrina. Ketika awal puasa terjadi pada hari Selasa atau hari Jumat. Hari Selasa atau hari Jumat, maka kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar pada malam 27. Kita tahu bahwa kemarin kita mengawali puasa di hari Jumat. Insya Allah Ramadan tahun ini Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 27. Mari di malam 27 kita maksimalkan ibadah, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi bukan berarti hari-hari yang lain kita santai-santai saja, tidak. Mari di bulan Ramadan pokoknya kita semangat, kita kencangkan baju kita semangatkan pikiran dan juga tenaga kita untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah, baik puasa maupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Baik, kita lanjutkan.
awil khamisi fahiya lailatu khamsi wa ishrina. Ketika awal Ramadan pada hari Kamis, maka kata beliau kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar ada pada tanggal khamsi wa ishrina, tanggal 25. Jadi kalau hari Kamis tanggal 25. Au yaumas sabti, atau ketika awal Ramadan ini pada hari Sabtu. Awalnya tanggal hari Sabtu, maka kemungkinan Ramadan terjadi pada fahiya lailatu thalasi wa ishrina, malam 23. Malam 23. Jadi ini kesimpulannya, meskipun tidak memastikan, tetapi para ulama membantu kita untuk mengetahui kapan terjadinya bulan Ramadan. Tapi sekali lagi, hanya Allah yang Maha tahu tentang kepastian terjadinya Lailatul Qadar. Karena Allah yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berkuasa untuk menghapus ataupun menetapkan. Apa yang sudah dipikirkan manusia atau direncanakan manusia bisa saja juga sesuai dengan kehendak Allah, tapi bisa juga tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, kita tidak boleh memastikan kapan terjadi Lailatul Qadar, tapi kita boleh berusaha untuk meningkatkan lebih pada hari-hari tertentu sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama. Dan kita tahu para ulama ini orang-orang istimewa yang diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan karomah kemuliaan oleh Allah, sehingga terkadang para ulama ini diberikan pengetahuan sesuatu yang oleh umumnya orang tidak tahu, tapi dengan kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagian alam gaib terbuka untuk mereka. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kita melanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana kondisi saat malam Lailatul Qadar? Fenomena alam apa yang terjadi? Bagus. Ini ada satu pertanyaan lagi. Gimana keadaan fenomena alam? Kalau malam ini malam istimewa yang disebutkan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfisar. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Ini ternyata diikuti oleh fenomena-fenomena alam. Rasulullah SAW pernah ditanya, bagaimana tanda-tanda tentang malam Lailatul Qadar? Dalam sebuah hadis disebutkan begini. Faqad su'ila Rasulullah SAW an alamatil Lailatul Qadri. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana tanda-tanda Lailatul Qadar. Faqala, beliau menjawab, hiya lailatun baljah ay musyriqatun niratun. Pertama dia mengatakan malam itu adalah malam yang terang dan bercahaya. Terang dan bercahaya. Meskipun di tanggal-tanggal akhir, tapi malam itu terang dan bercahaya. Terang dan cahayanya bukan karena cahaya bintang, bukan karena cahaya bulan, tapi karena cahayanya para malaikat yang turun membawa rahmat ke dunia ini. Maka kemudian dunia ini terang, bercahaya, meskipun saat itu bulan dan bintang tidak tidak dalam keadaan yang maksimal. Kita tahu Pak, bulan itu akan sinarnya terang kan di tanggal 13, 14, 15. Ini tanda yang pertama. Malam itu fenomena alam begitu terang, begitu bercahaya. Yang kedua, la haratun wala baridah. Suhu saat itu tidak juga panas, tidak juga dingin. Jadi sejuk. Suhunya sejuk gitu. Jadi meskipun musimnya sedang kemarau yang dingin atau musim penghujan, itu tidak suhunya menjadi panas atau dingin sekali juga tidak. Jadi kalau dari sudut pandang suhu, cuacanya itu sejuk gitu. Kemudian yang ketiga, wala sahaba fiha wala madara wala riha. Di malam itu tidak ada mendung. Jadi langit itu terang. Langit itu tidak ada mendung yang menyelimutinya, tidak. Jadi la sahaba fiha wala matara, juga tidak hujan. Wala riha, tidak ada angin kencang. Jadi angin itu bertiup sangat-sangat tipis sekali. Tapi meskipun angin bertiup tipis, tidak dingin juga tidak panas. Padahal logikanya kalau angin itu berhembusnya tipis atau kecil, itu kan suhunya menjadi panas. Wala yarmi fiha binajmin. Lagi-lagi kalau kita melihat ke langit, tanda-tandanya bahwa tidak ada bintang yang bergerak. Karena dalam pemahaman agama, bintang yang bergerak itu keyakinan adalah untuk melempar setan yang hendak mencuri rahasia-rahasia Allah di langit, sehingga kemudian bintang itu menjadi
menjadi penembak. Wala tadlu syamsu sabihataha musy'ishatan. Kata Rasulullah, pada pagi hari di malam Lailatul Qadar ini matahari redup. Jadi cahayanya terhalang oleh banyaknya malaikat yang lalu lalang turun dari langit ke bumi, dari bumi ke langit membawa, dari langit ke bumi membawa rahmat, dari bumi ke langit membawa amal ibadah manusia, sehingga sampai menghalangi cahaya matahari. Betapa dahsyatnya malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dapat menjumpai malam Lailatul Qadar. Selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai kemuliaan di Lailatul Qadar ini. Mari kita bersama-sama merenungi ayat surat Al-Qadar dari ayat pertama sampai terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi ini membawa rahmat pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Para malaikat mengucapkan selamat. Para malaikat menyampaikan kabar gembira sampai terbitnya fajar. Baik, surat Al-Qadar ini turun dalam kitab Tafsir Munir karyanya Syekh Wahab Az-Zuhadi. Dijelaskan bahwa turunnya ayat ini sebagai hiburan, sebagai penenang bagi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah merenung begini. Ketika beliau Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya, bertemu dengan umat-umat sebelumnya. Dia melihat bahwa rata-rata umat itu usianya 300 sampai dengan 900 tahun. Beliau pun kemudian berpikir, sungguh kalau mereka diberikan usia sepanjang itu, kemudian mereka tentu memiliki banyak amal ibadah. Bagaimana dengan nasib umatku yang usianya antara 60 sampai 70 atau mungkin sampai 100, kebanyakan antara 60 sampai 70. Terus amal mereka berapa yang sudah terkumpul, bekal mereka seberapa banyak yang sudah mereka persiapkan untuk kehidupan di akhirat. Jadi istilahnya Rasulullah memikirkan nasib kita yang usianya pendek. Bagaimana kita akan mendapatkan bekal yang banyak kalau usianya cuma pendek. Belum lagi kita juga kadangkala terkena penyakit malas, terkena penyakit bodoh, terkena penyakit enggan melakukan kebaikan. Seberapa banyak bekal yang kita peroleh. Itu Rasulullah memikirkan nasib kita. Betapa beliau itu orang yang sangat mencintai, memikirkan dan peduli dengan nasib kita. Maka kemudian turunlah ayat ini. Seakan-akan begini, Muhammad, tenang kamu, umatmu meskipun usianya pendek, tapi aku berikan kemuliaan yang tidak aku berikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu malam Lailatul Qadar, yang satu malam itu melebihi dari kebaikan 1000 bulan. Atau kalau kita konversi, kita hitung menjadi tahun, sekitar 84 tahun. Artinya, kita melakukan satu kebaikan di malam Lailatul Qadar, laksana kita melakukan kebaikan selama 1000 bulan atau 84 tahun. Andaikan setiap usia kita, setiap tahun kita menjalankan ibadah puasa, di bulan Ramadan kita tekunkan beribadah, kemudian kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar, insya Allah kita akan mendapatkan bekal yang cukup banyak untuk kehidupan di masa yang datang, di kehidupan akhirat yang tentunya waktunya lebih lama dan membutuhkan bekal yang banyak. Ini kalau kita gunakan bulan Ramadan ini secara baik-baik. Kita tidak tahu, mungkin Ramadan yang akan datang kita sudah tidak ada. Jadi mari kita anggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita tekun betul-betul beribadah, kita tekun betul-betul menjalankan perintah-perintah Allah, kita betul-betul menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga di Ramadan ini kita betul-betul mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan dari kami. Banyak kekurangannya mohon maaf. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.